Selamat pagi, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama acara kesayangan kita, Muardi Wae, yang bahas tentang topik-topik kesehatan yang dibahas bersama para pakar selama 1 jam ke depan. Nah, 1 jam ke depan ini kita akan membahas tentang materi yang mungkin setiap orang yang mau operasi itu harus melalui ini nih, melalui pembiusan. Gimana caranya tetap tenang, gimana caranya persiapan menghadapi pembiusan operasi, kita bahas sekarang. Nah, operasi memang sesuatu hal yang kadang-kadang bikin deg-degan, bikin pikirannya nggak tenang. Nah, sebelum itu harus melalui fase pembiusan. Fase pembiusan itu memang fase yang kadang-kadang banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang kadang-kadang skip nih. Saya mau operasi, tapi kadang-kadang juga saya mau operasi mau takut di bius gitu. Nah, kita akan bahas bersama guru saya. Beliau adalah guru saya, mentor saya. Beliau juga seorang kepala sekolah. Kepala sekolah atau ketua program studi dari program spesialis dokter anestesi dan terapi intensif FKWNS Rumah Sakit Dr. Muardi, Dr. Ardada Tri Arianto, spesialis anestesi, konsultan anestesi, neuro anestesi ya dok ya? Ya. Iya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Sehat, alhamdulillah Sehat. Semangat ya, dok. Dok? Semangat. Saya biasa ketemu beliau ini biasanya nggak di sini nih. Biasanya di kantor, saya dibejek-bejek. Nah, sekarang ketemunya di sini. Saya Iya. harus nanya-nanyain beliau. Ya, Dok. Ya. Kita berdiskusi nih, Dok. Diskusi santai ringan tentang tetap tenang menghadapi pembiusan. Nah, Dokter, kalau orang mau operasi ini kan ada yang banyak selentingan-selentingan di luar. Gimana ini, Dok? Sebenarnya bidang pembiusan itu untuk persiapan operasi itu ngapain aja sih dok? Yang pasien harus tahu nih kalau mau menghadapi pembiusan itu apa sih yang harus dipersiapkan, apa yang harus dipikirkan sama pasien? Ya, Dokter Bara terima kasih. Iya, kalau menghadapi pembiusan, kita pasti mikirnya macam-macam ya. Nanti tidur, nanti sakit, nanti nggak bisa bangun, nanti aneh dan pikiran-pikiran negatif lainnya ya. Yang pertama disiapkan pasti adalah hatinya. Hatinya ya supaya tenang. Jadi paling enggak yang harus dipersiapkan adalah harus tahu apa prosedur operasinya. Pertama. Yang kedua adalah harus tahu prosedur pembiusannya. Ini nanti biusnya mau diapakan kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau kita tahu kita bisa lebih mempersiapkan. Oh, saya harus ngapain ini? Saya harus nanya dulu nih ke dokter anestesi. Saya harus nanya dulu nih ke dokter bedah kayak gitu. Jadi harus tahu mau operasi apa ya dok ya? Iya. Jangan mau operasi ditanya mau operasi apa bu? Nggak tahu saya. Repot Banyak yang jadinya. kayak gitu. Banyak ya dok ya? Oh iya, karena biasanya mereka ngomong monggo saya ikut dokter. Waduh, ini operasinya ini ngerti apa enggak? Gitu iya. kan. Sebenarnya tidak hanya operasi, tetapi seperti kadang kita melakukan bukan operasi ya, tetapi kita mungkin meneropong dari saluran cerna, itu kan juga kadang kita butuh pembiusan seperti itu. Nah itu dok. Jadi sekarang tuh bidang pembiusan itu selalu dioperasi atau enggak sih dok? Selalu di bidang misalkan mau orang mau operasi atau bisa jenis-jenis misalkan tindakan lain di bidang kedokteran yang bisa dibantu dengan pembiusan? Iya, jadi pembiusan tidak hanya untuk operasi ya. Tindakan non operasi pun kadang kita juga butuh pembiusan. Jadi kadang kalau kita ingin melihat CT scan, mungkin anak-anak yang kurang kooperatif, kita membutuhkan pembiusan, walaupun tidak dilakukan operasi, ya. Lalu kadang kita membutuhkan
untuk pengelolaan nyeri, kadang kita juga membutuhkan pembiusan sedikit ya. Pembiusan ini tidak hanya pembiusan yang dalam, tapi pembiusan ringan ada juga seperti itu. Atau kita juga ingin melihat mungkin ada sesuatu di saluran cerna atas atau di saluran cerna bawah, dan itu kita harus memasukkan kamera teropong ke dalam saluran cerna. Nah, ini yang yang membuat tidak nyaman pasien, sehingga kita harus melakukan pembiusan seperti itu. Jadi nggak selalu mau operasi ya dok. Nggak Jadi harus. misalkan Nggak harus. sesuatu yang pengen nyaman. Betul. Karena ada orang-orang kan yang memang dengan tingkat cemasnya tinggi ya dok ya. Iya. Ya mungkin tindakan tindakan kedokterannya misalkan cuma di ronsen ataupun di CT scan yang tidak membutuhkan Betul. invasif, tapi pikiran mereka yang berlebihan. Iya. Nah itu Jadi, bisa ya dok dibantu ya. bisa. Jadi kita untuk supaya pasien lebih tenang. Iya. Jadi selain itu kita juga butuh kerjasama sama keluarga. Misalkan memang obat bisa membuat pasien tenang ya, tetapi dari sisi keluarga bagaimana pendekatan psikologis itu juga penting juga, seperti itu. Oh gitu ya dok. Jadi semua lini ya dok ya. Semua Semua lini, sisi ya. memang harus berkolaborasi ya. Betul. Jadi memang ranahnya pembiusan, ranahnya dokter nih, dokter spesialis anestesi mungkin orang cuma taunya dokter bius. Tapi sebenarnya ranahnya udah nggak cuma bius aja dok ya. Iya. Masuk ke ranah apa lagi nih dok yang biasa dokter tangani nih sehari-hari di rumah sakit nih dok? Iya. Pembiusan tidak hanya untuk operasi, tapi banyak ya. Banyak kita juga merawat pasien di ruang intensif ya. Lalu kita juga di bidang nyeri, kita juga melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi nyeri. Baik itu nyeri seperti nyeri kanker ataupun nyeri yang akut ya, kita juga melakukan seperti itu. Lalu untuk tindakan-tindakan diagnosa seperti melihat CT scan atau sesuatu yang tadi seperti melihat teropong atau melihat di cath lab, kita juga kadang membutuhkan pembiusan untuk melihat kondisi-kondisi pembuluh darah seperti itu. Gitu ya. Oh, jadi memang nggak selalu tentang mau operasi di bius. Nggak selalu ya dok ya. Sekarang Tidak. orang kan di pikiran masyarakat kan, aku di bius emang operasi. Tapi kan jadi udah enggak ya dok ya. Udah berkembang, udah kita berkembang sangat pesat sekali. Iya, anestesi juga bidang ICU, Iya. bidangnya nyeri juga. Iya. Terus kita berkolaborasi juga untuk memberikan kenyamanan pasien ketika melakukan tindakan Betul. sesuatu ya dok. Wah, betul oke. sekali, betul sekali. Oke, mantap dok, bidangnya sangat membantu untuk pelayanan di medis. Kita sapa dulu dok, kita sapa sobat-sobat Muardi yang sudah bergabung di Facebook dan Instagram. Halo, selamat bergabung. Semoga materi hari ini memberi banyak pencerahan untuk kita semua. Iya, dokter. Kemudian ini sudah banyak yang bergabung nih dok. Oh, ada iya. Lydia, ada Siswo, ada Mama Akbar, Mama Vina nih anaknya dua masih. Mama Akbar, Mama Vina. Kalau tiga, Mama siapa lagi nanti? Mama Papa. Oke dok, kita berlanjut. Nah, kita kaji satu nih dok dari pertanyaan di Instagram ya. Oke, kita Instagram nih. Dari Mbak Lydia Natalia 91. Pagi dokter, saya bulan depan mau melahirkan dengan sesar. Tapi minggu-minggu ini saya sering vertigo. Apakah aman dok? Bagaimana untuk persiapan operasi nanti? Nah ini nih dok, kan kadang nih mengalami kayak gini nih, mengalami orang-orang mau menjalani operasi sudah vertigonya muncul, tiba-tiba muncul setelah sekian lama nggak muncul vertigonya karena mungkin nggak tenang atau gimana. Ini gimana dok cara menyikapinya untuk Ibu Lydia? Ya, terima kasih Ibu Lydia sudah bergabung di sini. Pertanyaannya, saya bulan depan mau melahirkan dengan sesar, tetapi minggu-minggu ini saya sering vertigo. Oke, bagaimana? Aman atau tidak? Ya, ngepas bidangnya beliau banget, ahlinya. Ya tentu saja kita lihat vertigonya ini memang vertigo yang oleh karena psikologis
atau memang vertigo oleh karena memang ada sesuatu kelainan. Ya, kalau memang oleh karena psikologis, kita nanti sebetulnya sih aman-aman saja, ya. Walaupun itu mungkin oleh karena non psikologis pun sebetulnya itu masih aman dengan bius spinal atau bius separuh, ya, bius separuh badan ataupun bius total, ya. Tapi yang harus dikaji adalah vertigo ini apakah memang itu suatu kelainan yang sudah ada sebelum hamil, ya, dan apakah vertigo itu memang bukan dari psikologis, ya. Ini mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut, mungkin ke dokter syaraf atau dokter umum, silakan, monggo, akan nanti diperiksa lagi apakah mungkin tensinya memang tinggi atau mungkin sering deg-degan, ya. Jadi itu harus dikaji lagi. Tapi untuk secara umum bius untuk sesar ini aman sih, Bu Lydia, nggak masalah. Aman ya, oke. Iya. Jadi nggak terlalu menjadi penyulit ya untuk vertigo ini ya. Tidak terlalu selama menjadi terkontrol penyulit. gitu dok syaratnya. Iya, selama terkontrol dan tidak yang sampai sampai mengganggu aktivitas itu. Iya. Aman-aman saja sih. Kita nanti sebelum operasi juga akan dilihat bagaimana tensinya, bagaimana tekanan darahnya, bagaimana denyut jantungnya, seperti itu. Tapi sebaiknya tetap harus kontrol dulu ya dok ya untuk mengelola vertigonya ya, supaya nggak semakin, kan biasanya semakin dekat mau menjalani operasi kan semakin kecemasannya semakin tinggi nih. Lebih baik memang konsul dulu ya. Betul sekali. Jadi makanya tadi saya bilang memang ini apakah memang ini oleh karena psikologis atau non psikologis, oleh karena ada sesuatu di kepala atau tidak. Oh iya. Ya. Jadinya insya Allah relatif aman ya dok, kesimpulannya relatif aman, tapi harus terkontrol terlebih dahulu. Betul. Sebelum menjalani operasi, dan yang intinya cuma satu, tetap tenang ya dok. Betul. Tenang adalah segalanya. Tetap tenang. Oke, tadi kan dokter bahas tentang ini loh dok, bius separuh, bius total. Ada berapa sih dok sebenarnya jenis pembiusan itu? Jenis pembiusan yang biasa dilakukan untuk seorang yang mau, yang pertama seorang mau operasi, yang kedua kalau nggak operasi itu ada beberapa jenis yang bisa dilakukan oleh dokter anestesi. Misalkan mau operasi nih, ada berapa sih jenis pembiusan itu dok? Iya. Jenis pembiusan ada dua macam ya, ada umum dan ada lokal anestesi, ya. Jadi kalau umum itu pasien ada tidur, lalu nggak ingat apa-apa, tahu-tahu bangun aja, ya. Sedangkan untuk bius lokal anestesi, ya, lokal anestesi ada yang separuh, ada yang hanya langsung di tempat yang mau dioperasi, ya. Perbedaannya pasien dalam kondisi sadar, tapi bila tidak kooperatif, pasien bisa kami tidurkan, seperti itu. Oh gitu ya, jadi dua ya dok ya, Ya, pembiusan total ada dua. dan yang separuh Lokal. badan, Ya. separuh lokal gitu ya dok ya. Iya. Oke, jadi intinya pembiusan secara umum dibagi menjadi dua untuk sobat Muardi sekalian. Oke, selanjutnya kita sapa dulu nih Mama Akbar, Mama Vina yang tadi saya sudah sebut nih. Ya. Mama Akbar, Mama Vina bertanya nih dok, saya pernah pas mau operasi lepas pen dok. Sehabis disuntik saya ngerasa gatal, tangan saya langsung merah seperti biduran gitu. Tapi saya udah nggak bisa bicara lagi karena sudah setengah tidak sadar. Nah, untungnya dokter anestesi sempat melihat dan tanya kenapa tangan saya cuma bisa geleng-geleng. Terus dokter minta ganti obat anestesinya. Kira-kira obat apa yang bikin saya alergi? Wah, ini pertanyaannya ini luar biasa. Iya. Terima kasih Mama Akbar, Mama Vina. Iya, dari dua putra ini.
Akbar dan Vina. Pas operasi lepas pen sehabis disuntik, saya merasa gatal. Tapi saya sudah nggak bisa bicara lagi karena sudah setengah sadar. tidak sadar. Ini pas mau operasi atau pas setelah operasi ya? Karena, nah ini nggak ada Tidak keterangannya ada nih. keterangan ya. Oke. Pas mau operasi, Dok. Saya pernah pas mau operasi lepas Pernah pen. pas mau. Kayaknya Oh, pas mungkin masuk pas obat di mungkin ya, Dok ya. awal. Iya, baru di awal. Ya, habis itu Mama Vina langsung tertidur sepertinya. Iya. Iya, oke. Ya, ada untuk pembiusan kita bukan untuk pembiusan ya, untuk operasi. Untuk operasi kita memberikan beberapa obat yang masuk ya. Ada obat, kadang dari dokter bedah memberikan obat antibiotik oleh karena pada selama operasi kita untuk mencegah infeksi di kamar operasi kita memberikan antibiotik. Lalu yang kedua kita memberikan obat-obat tidur ya. Lalu yang ketiga kita memberikan obat-obat penghilang rasa nyeri ya. Dan lalu juga kita memberikan obat-obat seperti untuk merelaksasi tubuh ya, merelaksasi tubuh. Dan mungkin juga obat untuk menghentikan perdarahan seperti itu. Jadi ada beberapa macam obat, tidak hanya satu obat. Kita masukkan obat anestesi tidur, enggak, tapi ada beberapa yang kita masukkan di situ. Nah, memang ada beberapa obat yang bisa memberikan apa ya namanya, histaminilis itu apa ya? Jadi suatu bisa reaksi gatal-gatal. Iya, gatal-gatal memang ada. Tapi itu Menimbulkan tidak alergi, selalu, ya. tapi tidak selalu berdampak kepada pasien. Pasien yang sensitif biasanya akan mengalami seperti itu. Makanya pada saat sebelum dilakukan operasi atau sebelum dilakukan pembiusan, sebaiknya semua pasien mengatakan riwayat mengenai kondisi penyakitnya. Jadi kita akan memberikan obat itu juga lebih hati-hati. Kadang misalkan, dok dulu saya pernah Alergi obat ini. gitu ya, Dok ya. Mungkin bukan alergi, mungkin saya kok habis minum obat ini berdebar-debar. Kalau enggak, saya setelah minum obat ini atau disuntik obat ini kok merah-merah. Nah itu bisa memberikan informasi kepada dokter, oh saya harus hati-hati nih pada obat ini, seperti itu. Apakah memang turunan antibiotik ampicillin atau turunan atau mungkin analgetik seperti Antalgin ya, Dok ya? Antalgin yang banyak ya, Dok? Iya, gin itu mungkin gin. lumayan banyak yang tidak cocok untuk pasien, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi apa namanya, yang merah-merah itu memang bisa terjadi Betul, ketika betul. pemberian obat awal-awal. Benar kata Ibu tadi. Tapi memang kita harus lanjut ya, Dok ya. Ya, jadi kalau mau melakukan operasi atau bius, katakanlah apa yang pernah dialami, Iya. seperti itu. Ya itu yang Sobat Muardi sekalian, kalau akan menjalani prosedur pembiusan apapun jenisnya, tolong informasikan kepada dokternya, dokter anestesi ataupun dokter ataupun perawat tenaga kesehatan yang bertugas, apa yang pernah minum obat apa, pernah bereaksi apa terhadap badan. Nah itu akan menjadi informasi penting ya, Dok, buat kita. Jadi nanti akan dikasih tanda sama perawat, nanti dikasih gelang warna merah biasanya ya, warna merah. Jadi jangan takut, aku nanti kasih gelang warna merah, aku dikira ada apa, enggak. Tapi itu untuk tanda supaya kita aware, oh ini pasien ada sesuatu yang kita harus hati-hati. Ini untuk kebaikan pasien juga sebetulnya. Nah itu. Jadi memang untuk Mama Akbar, Mama Vina, ya, Mama Akbar, Mama Vina memang bisa terjadi, tapi mungkin masih bisa ditanggulangi sama dokter anestesinya. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar operasi pennya, gitu ya. Dokter, kemudian ini kan banyak fenomena yang terjadi di masyarakat, Dok. Jadi yang rata-rata bertanya itu banyak kan yang kritis kan operasi, mau menjalani operasi ibu hamil, Dok. Nah, ibu hamil tuh kadang dia mau menjalani operasi dia dengan kecemasannya, ya mungkin dengan cemas karena kondisinya dia, kondisi
babynya dia yang ada di dalam, terus dia harus Betul. menjalani operasi itu jadi Iya. plus tuh. Nah dokter, ini ada yang tanya tadi tuh dari Mbak Ranum, Bu Ranum Fauzia, dokter apakah obat bius yang aman untuk ibu hamil di trimester pertama? Nah ini, apakah semua obat untuk pembiusan itu aman untuk ibu hamil dok? Ya, terima kasih dok. Bu Ranum Bu ya? Ranum Fauzia. Ibu Ranum Fauzia, terima kasih. Apakah obat bius aman bagi ibu hamil trimester pertama? Ya, untuk trimester pertama sebaiknya memang kalau kalau misalkan masih bisa ditunda, tunda dulu. Ya, dari literatur yang ada obat bius ini ada beberapa yang bisa mempengaruhi, ada beberapa yang tidak bisa mempengaruhi untuk kondisi janin trimester pertama. Setelah trimester pertama biasanya sih aman-aman aja, ya relatif aman. Tapi kalau selama trimester pertama masih harus menjalani suatu operasi dan dibius, ini kita pasti harus menjelaskan ke pasien ada risiko-risiko untuk terjadi hal yang tidak diinginkan pada janin, oleh karena masih trimester pertama. Ya, kalau sudah trimester kedua, tiga, insya Allah sih aman, seperti itu. Beda ya memang dok ya, untuk trimester pertama dan trimester selanjutnya berbeda ya dok? Iya, oleh karena memang di situ ada pembentukan organ, segala macam, fase-fase pembentukan organ. Jadi Seperti memang itu. sebaiknya ditunda sampai trimester berikutnya? Atau nggak apa-apa nih masih aman untuk trimester 1? Iya, mungkin ada teknik-teknik, mungkin kita dengan teknik dengan bius lokal itu lebih aman, Oh ya. iya. Kalau mungkin dengan bius total, kita tidur, lalu ada aliran darah yang masuk ke plasenta, segala macam. Tapi kalau untuk bius lokal sih relatif aman ya. Tetap aman ya. Jadi kalau memang mau menjalani operasi pada trimester pertama yang akan dibius ya mungkin sebaiknya di bius lokal seperti itu. Jadi tapi memang ini akan melalui pertimbangan dari dokter Betul. anestesi ya dok ya. Iya, Kembalikan betul. lagi ke dokter anestesinya yang Iya. ada di sana, dia akan mengevaluasi dari kondisi fisik dari Iya. ibunya. Anestesi dan opsin tentunya ya. Oh iya, dua-duanya Betul. memang berpengaruh. Iya. Kadang operasinya bukan operasi objin loh dok, kadang bukan operasi kandungan tapi operasi yang Operasi lain. kutil gitu ya, nggak usah operasi, lah ya. ya iya. Ya memang kalau dari anestesi harus sebaiknya tetap ditunda dulu ya dok ya. Untuk trimester pertama Iya. sebaiknya ya dok ya. Semua aja lah, semua Sebaiknya kalau operasi. memang operasi yang tidak Iya. emergency, sebaiknya tetap tunda Tetap dulu lah. nanti aja lah. Fokus sama kehamilan dulu aja. Nah, fokus dan menikmati kehamilan. Betul. Oke, kita lanjut lagi dok. Ini sebenarnya banyak yang mau nanya nih, karena memang pembiusan itu bagian yang dalam tanda kutip jarang ngomong. Karena saya juga jarang ngomong. Ya, itu Anestesi dia. datang, habis itu tertidur, habis itu Nah, dokter bangun anestesi gitu ya. itu memang dokter yang seperti pembacaan naskah proklamasi dok. Gimana? Nah, dengan cepat dalam tempo yang singkat-singkatnya dok, ketemu pasiennya. Bukan gini, kalau misalkan kita pasien mau operasi ya, Ya. Bu hitung Bu dari 100 atau dari 10 aja. Itu baru 95 udah les gitu. Kalau saya suruh baca Al-Baqarah, belum nyampe, baru ayat 3 lah selesai. Oh gitu. Ya. Tapi kita ke ini nih, tadi ada ini ya, Instagram ya? Oke, Instagram. Nah nih, dari Pak Siswo Laksono. Dokter, bagaimana yang dikatakan aman untuk melakukan pembiusan total maupun lokal? Waduh ini. Banyak ini. Kondisi yang aman. Gimana dok? Secara umum aja dok, secara umum kondisi gimana nih yang aman? Ya. Terima kasih Pak Siswo Laksono. Kondisi bagaimana yang dikatakan aman untuk dilakukan pembiusan total maupun lokal. Oke. Ya. Ini tergantung dari kondisi masing-masing pasien ya. Ya. Pasien usia kurang dari 1 tahun atau lebih dari 10 tahun, usia dewasa muda atau usia lebih dari 70 tahun, itu pasti masing-masing dengan kondisi sistemik yang berbeda-beda, ya, sehingga
kalau saya menjawab ini kapan dikatakan aman, itu pasti kan nanti akan dievaluasi sama dokter bedah dan dokter anestesi, ya. Oh ini aman dilakukan pembiusan, oh ini tidak aman. Misalkan pasien dengan kondisi jantung atau dengan kondisi diabetes, ya, atau gula yang tinggi. Gulanya pada saat kita mau persiapan operasi ternyata gulanya 400, aduh, ini ya kita harus regulasi terlebih dahulu supaya operasinya aman atau pembiusannya aman, seperti itu. Jadi itu udah baru dari gula, belum yang lain, ya. Misalkan dari jantung, misalkan, oh setelah dilakukan evaluasi sebelum operasi ternyata jantungnya iramanya tidak bagus iramanya. Wah, kita iramanya harus bagusin dulu supaya aman selama operasi, seperti itu. Gitu. Iya. Jadi memang secara umum harus dalam kondisi optimal. Betul, optimal. Optimal untuk pasien ya. Kadang memang ada beberapa pasien yang sudah dalam kondisi yang tidak oke, tetapi harus menjalani pembiusan ya memang seoptimal yang bisa kita dapatkan ya, Dok, ya. Betul. Iya, jadi kalau kondisi yang aman, dikatakan aman adalah kondisi yang optimal. Setuju, Dok, ya? Setuju. Kondisi yang optimal untuk pasien tersebut. Karena masing-masing pasien punya karakteristik ya. Betul. Karakteristik masing-masing ya. Katakanlah pasien dengan gawat darurat, lalu perdarahan banyak, perdarahan yang harus kita hentikan, harus kita bius, ya, tetapi pasien punya riwayat jantung ya tidak mau seoptimal mungkin secepatnya, oleh karena kalau bleeding harus kita tangani secepatnya dan kita harus bius secepatnya. Jadi ya memang harus ada kriteria juga ya, misalkan kriteria yang operasi yang emergensi atau tidak? Betul, iya. Kalau emergensi itu gimana, Dok? Apakah semua kondisi udah memang harus segera dilaksanakan atau seperti apa? Iya, selama masih bisa dioptimalkan, kita optimalkan. Oh gitu. Itu aja kuncinya. Kan kita pengen yang aman kan? Iya, selama bisa dioptimalkan. Kalau memang langsung mengancam nyawa dan tidak bisa dioptimalkan ya harus kita apa boleh buat ya. Nah, jadi kalau udah mengancam nyawa ya resiko ya, apapun sesegera mungkin dengan resiko setinggi mungkin yang kita harus informasikan ke keluarga. Iya, Dok, memang bius ini, nah ini dia, Dok. Memang pembiusan itu selalu ada sisi positif negatif ya, Dok, ya. Betul. Nah, yang harus pasien tahu apakah memang kan orang mau operasi ini taunya operasi aja tuh, Dok. Iya. Sebenarnya ada resiko nggak sih di pembiusan itu di samping resiko pembedahan? Setiap orang naik operasi nih, saya mau operasi misalkan tumor kecil di tangan, tapi kakek saya umur 90 tahun. Nah, itu 90 tahun mau operasi tangan. Kalau udah terada sih gak usah udah segitu gak usah operasi. Ya, itu berbeda nggak sih sebenarnya, Dok? Ada resiko pembiusan, ada resiko pembedahan. Bener nggak seperti itu? Betul sekali, ya. Resiko pembiusan adalah terkait dengan obat-obat bius yang kita berikan dan dengan terkait sama kondisi pasien yang ada, ya. Jadi resiko pembiusan ini pertama dari mungkin obat biusnya, obat tidurnya. Obat tidurnya. Katakanlah mungkin pasien dalam kondisi yang gemuk. Obesitas gitu. Nah, itu beresiko lebih tinggi. Iya. Tinggi ya. Jadi dengan pasien gemuk sehingga metabolisnya juga lambat, sehingga untuk nantinya bangun nanti mungkin juga risiko juga lebih lama. Betul, seperti itu. Itu salah satunya, ya. Lalu yang lain katakanlah ya mungkin dengan kondisi paru-paru yang tidak baik. Paru-paru. Perokok misalkan perokok yang udah puluhan tahun gitu, Dok. Mungkin bisa terjadi setelah bangun nanti susah nafas, seperti itu. Kok nafas saya susah? Apetnya. Iya, seperti itu. Gitu ya. Makanya kita cari kondisi yang optimal untuk pasien. Seperti yang tadi dokter jelaskan ya. Betul sekali. Ya. Kondisi optimal untuk resikonya, karena memang
setiap pembiusan, setiap apapun tindakan kedokteran pasti ada resikonya itu. Betul sekali, Iya. betul sekali. Apapun tindakannya selalu ada resiko di balik itu. Betul. Iya. Oke, Ya. Dok. Kita sekarang beralih, Dok. Beralih ke Facebook. Nah, Facebook nih dari tadi kita setelah Mama Akbar, Mama Vina Vina. tadi, nah kita lanjut ke Bu Endah. Bu Endah Rahmawati. Nah, Bu Endah ini bertanya, "Pagi dokter, saya pasien endometriosis. Endometriosis. Udah 3 kali kuret, 3 kali operasi. Setiap saya dibius, saya sadarnya lama banget dan bikin takut, Dok. Saya pun jadi trauma untuk saya takut plus trauma, Dok. Double nih, Dok. Udah takut trauma. Sedangkan saya mau dijadwalkan operasi histerektomi, pengangkatan rahim ya, Dok ya. Betul, mengatakan Nah, bagaimana rahim. persiapan nanti saya untuk menghadapinya?" Ya, terima kasih Bu Endah Rahmawati. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sudah 3 kali kuret, 3 kali 3 kali operasi. Ibu ini 3 sehat. operasinya operasi kuret nih maksudnya ya mungkin ya? Nggak ada keterangan nih. Mungkin 3 kali kuret ya, 3 kali. Atau Tapi operasi sepertinya yang lain, berbeda misalnya. ini. Dia menyebutkan 3 kali kuret, Bu Endah, dan 3 kali operasi. Oh, Mungkin oke. 3 yang lagi bukan kuret. Setiap dibius saya sadar lama banget dan bikin takut. Ya, terima kasih Ibu Endah. Jadi pada kondisi orang normal gitu ya, kondisi normal, lalu operasi tidak ada masalah, lalu berjalan lancar, lalu berdarahnya juga tidak banyak, lalu obat-obat yang kita berikan juga secukupnya, ya. Ini secara ya pengalaman saya biasanya setengah jam, 1 jam itu sudah sadar. Tetapi ada beberapa hal yang membuat memang dokter anestesi ini membuat lebih agak lama. Kenapa? Mungkin terkait kondisi-kondisi di mana kita membutuhkan supaya tidak terlalu bergejolak pada saat nanti bangun. Oh iya. Iya, katakanlah mungkin pada pasien-pasien asma atau pasien-pasien dengan tensi yang tinggi atau pasien-pasien dengan yang sebelumnya mungkin sangat ketakutan. Jadi kita membangunkannya tidak langsung mak jegaki gitu loh. Nanti karena tiba-tiba ya, Dok ya. Soalnya itu nanti langsung wah, tensinya tinggi, heartnya tinggi seperti itu. Jadi kita memang tergantung kondisi pasien. Ya, Ibu nanti bisa berkonsultasi dengan dokter anestesi yang ada yang nanti dijadwalkan. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Seperti itu aja, Bu. Iya. Jadi memang persiapannya hanya sebaiknya berkonsultasi dengan baik. Ya. Iya. Tetapi prinsipnya sebenarnya ini permasalahannya bangunnya lama atau bangun dengan aman, Dok? Bangun dengan aman ya. Bangun dengan aman. Betul. Itu yang Ibu. Mungkin dari kami itu yang jadi patokan. Karena memang bangun yang lama itu bukan suatu hal yang perlu ditakutkan sekali ya, Dok. Betul. Yang penting Ibu dalam kondisi yang aman gitu ya. Iya, Dok, ya? soalnya dari kalimatnya saya sadar lama banget dan bikin takut. Iya, betulnya yang paling penting sih memang aman, ya, aman sejak dibius dan aman setelah dibius. Nah. Dan Ibu tidak perlu takut karena selama pembiusan itu nanti ada dokter yang nunggoni, ada dokter anestesi yang monitoring. Nanti Ibu tertidur, nanti tensinya dilihat, lalu laju nadinya dilihat, iramanya jantung dilihat, ya. Terus ada suhunya dilihat, habis itu saturasi juga dilihat. Mungkin sekarang saturasi Semua orang punya di rumahnya tahu punya, Dok. saturasi. Dulu saturasi nggak. Dulu sekarang saturasi di kamar operasi, di ICU, di rumah sakit. Sekarang semua orang iya, semua punya sudah saturasi. mengenal saturasi. Iya. Seperti itu. Gara-gara COVID ini Iya, ya. gara-gara COVID jadi lumayan kita Dulu memberikan kalau saya edukasi. menerangkan, Bu, ini ada tensinya sekian, heart rate-nya sekian, ini ada saturasi sekian. Saturasi itu apa, Dok? Iya. Sekarang semua sudah pada tahu.
Sekarang Ibu tahu kan saturasi? Tahu. Oke, iya, tahu. udah selesai. Jadi semakin cepat kerja dokter ya semakin cepat, Dok. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Siap. Dok, ya. Ya, Iya, dokter. Ini nih, ini kan berkaitan dengan ini dekat bangun lama. Sebenarnya ketika kita selesai dibius, itu kan kadang ada keluarga yang menanyakan, kok yang dioperasi tidak keluar-keluar dari kamar operasi. No. Operasinya misalkan dikasih tahu, Bu, operasinya udah selesai, keluarganya di dalam, sudah selesai, tapi nggak keluar dari kamar operasi. Itu ngapain, Dok, sebenarnya di dalam itu? iya. Biasanya memang untuk monitor pasien itu, misalkan ibu pasti atau bapak atau ibu pasti sering misalkan ada saudara yang operasi, terus dokter bedahnya sudah keluar, lalu perawatnya juga sudah memberitahu, sudah selesai Bu, sudah selesai operasinya. Oh iya, tapi kok lama Iya, sekali. lama, 1 jam kok baru, ini baru keluar, ngapain di dalam ini? Iya nih, nah ini di sini adalah peran dokter anestesi di sini, ya. Peran dokter anestesi selain membuat aman pada saat pembiusan, juga aman setelah pembiusan. Oleh karena setelah pembiusan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu dimonitor terus, dimonitor tensinya, dimonitor saturasinya, dimonitor nafasnya. Oleh karena tadi sudah dikasih obat bius, bagaimana nih respon sadarnya? Ya seperti itu. Jadi memang harus dimonitor dulu. Jadi supaya aman. Nggak bisa langsung selesai operasi terus langsung keluar, nggak Iya, bisa, Dok, ya? apalagi nanti di ruangan nanti nggak ada yang jaga. Aduh, kalau ada apa-apa, Iya. seperti itu. Jadi memang Iya. setelah selesai operasi tetap ada monitor ya, Dok, ya? Betul, Monitoring ya. ada Berapa lama sih, monitor. Dok, rata-rata tuh, Dok, pasien dimonitoring misalkan setelah operasi keluar kamar operasi, itu di luar kamar operasi itu dimonitor berapa lama? Biasanya, Dok, rata-rata pasien. Ya, kalau rata-rata pasien yang normal biasa 1 jam ya, setengah sampai 1 jam. Setengah sampai 1 normal jam. ya, normal ya, Oke. tidak ada apa-apa. Sebetulnya secara spesifik ada yang lebih parameter yang kita gunakan seperti kesadaran, seperti tekanan darah, lalu gerakan, seperti itu. Ada parameter yang kita gunakan sebetulnya untuk lebih. Oh ini skornya sudah sekian. Oh skornya ini masih sekian, nanti dulu. Ada parameternya. Tapi kan keluarga taunya jam-jaman nih, berapa jam nih keluar, berapa menit keluar. Iya. Jadinya minimal, paling cepat setengah jam ya rata-rata. Paling Paling cepat cepat tuh, setengah jam paling setelah cepat. operasi Iya. selesai. Jadi Betul. nggak bisa setelah operasi langsung keluar ya, Dok? Iya, enggak bisa. Ya, itu dia. Oke, Dok. Betul. Nah, dokter, kan tadi kita ngomongin selesai operasi. Nah, sebelum operasi, Dok, banyak pasien yang nanya, dokter saya puasa nggak? Nah, puasa nggak untuk operasi misalkan? Operasi, misalkan puasa saya berapa lama, Dok? Misalkan ketemu di poli, saya puasa berapa lama, Dok? Nah, sebenarnya puasa itu untuk siapa sih, Dok? Untuk pembedahan atau untuk pembiusan atau untuk apa? Oh gitu, ya. Memang untuk puasa, memang ini untuk keselamatan kita sendiri ya, untuk pasien sebetulnya ya, untuk pasien sendiri. Kadang ada persepsi yang salah. Aduh, kita kan harus supaya kuat nih, supaya kuat Kuat untuk makan operasi. Makan dulu nih. Nasi Padang. Nasi padang bikin kuat ya. Kuat, Dok. Lauknya macam-macam ya kan? Dengan kolesterol dan semuanya. Ya, jadi puasa ini akan membuat saluran cerna ini menjadi kosong. Nah, kenapa kita harus mengosongkan saluran cerna? Pertama, untuk ada keperluan buat dokter bedah, ada juga keperluan untuk dokter anestesi juga. Ya, untuk secara umum untuk pasien sendiri sebetulnya Secara ya. umum untuk pasien ya. Betul. Oleh karena ya, kalau untuk dokter bedah dia bisa untuk lebih leluasa, lalu mengurangi infeksi dan sebagainya. Sedangkan untuk dokter anestesi tentu saja kalau kita memasukkan obat-obat bius ya bisa menyebabkan kita mutah ya, atau apa ya, mutah ya, yang ditakutkan adalah mutah ini kalau kita mutah gitu ya, nanti bisa masuk saluran nafas ya.
saluran nafas. Oleh karena kan kita sudah tertidur, lalu sudah rileks nih. Kadang refleks batuknya tuh sudah tidak ada. Jadi batuk itu adalah mekanisme dari Gusti Allah ya, supaya tidak ada benda asing yang masuk ke saluran nafas. Oh, iya. Nah, selama kita anestesi, refleks ini nggak ada, refleks batuk ini nggak ada. Refleksnya dihilangkan. Refleksnya dihilangkan. Ya, oleh karena kita harus menjaga jalan nafas sedemikian rupa, sehingga makanya refleks batuk, karena refleks batuknya itu tidak ada, kemungkinan makanan atau benda padat itu masuk ke saluran nafas itu besar. Nah, itu yang harus kita jaga seperti itu. Jadi puasa jangan makan biar kuat, jangan. Iya. Makannya nanti kalau sudah diizinin. Nah, iya. Jadi sebelum diizinin jangan makan dulu. Betul. Gitu. Dan paling penting adalah makannya bagi-bagi. Wah, ya gitu ya. Sama dokter anestesinya ya. Ya. Iya, Dok. Jadi sebenarnya puasa itu punya dua manfaat ya, intinya, Dok, ya. Untuk pembedahan juga bermanfaat, untuk anestesi juga bermanfaat. Jadi makanya setiap operasi selalu disuruh puasa ya, Dok. Iya. Hampir sebagian besar selalu suruh. Walaupun untuk operasi lokal, itu juga lokal atau regional ya, separuh itu juga puasa juga. Iya. Betul. Oh iya. Kemudian, Dok, berapa lama puasanya, Dok, nih rata-rata nih untuk pasien-pasien? Misalkan mau, saya pertanyaan mereka kan selalu bilang, berapa lama, Dok, saya harus puasa? Nah itu. Iya. Ya. Lama puasa rata-rata 6 sampai 8 jam ya. 6 sampai 8 Iya. jam. Oke. Kadang kalau kondisi-kondisi tertentu memang 6 jam belum cukup untuk membuat saluran atau lambung ini kosong, Jadi belum kosong. tentu. Iya, kadang membutuhkan 8 jam. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana kondisi yang membuat pengosongan lambung ini lambat. Kadang seperti pasien gulanya tinggi, lalu juga pasien yang itu juga, atau juga mungkin juga pasien-pasien trauma dari ada benturan di mana, di tulang kepala, di tulang vertebra. Oh, iya. Ada benturan di tulang vertebra, tulang belakang itu juga mungkin bisa mengalami pengosongan lambung yang lambat ya. Sehingga mungkin butuh lebih lama lagi seperti itu. Iya, Dok. Wah, ini. Tapi ini beda ya, kalau itu untuk orang dewasa ya. Oh iya, Dok, betul. Iya. Karena kan yang operasi kadang yang pembiusan kan nggak selalu orang dewasa ya. Anak-anak, bayi-bayi yang segini, yang tambah kecil segini. Betul. Iya, Itu akan kalau berbeda. misalkan makanan padat itu sekitar seperti itu ya. Kalau Anak-anak, Dok, anak-anak berapa lama nih kalau kita mau mempuasakan anak mau operasi? ya, anak masih sama sekitar 6 jam, tapi kalau susu itu kalau misalnya 4 ya. Ya, lalu untuk air putih masih diperbolehkan 2 jam. 2 jam. Betul. Air putih aja. Air putih tok. Air Air putih tok tanpa ini ya. Kadang air putih sekalian susunya habis. Habis. Nggak jadi operasi. Ya. Oke, Dok. Kita lanjut nih ke Instagram lagi, Dok. Pagi, Dokter, dari Jasmine 85. Pagi, Dokter. Dok, ayah saya minggu depan akan pasang ring jantung. Kata dokter tidak dibius total. Apakah ayah saya akan merasakan operasinya? Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jasmine 85. Jasmine 85. Selamat pagi juga. Ayah akan menjalani pasang ring jantung dan tidak dibius total. Ya. Apakah ayah akan merasakan operasinya? Ya. Jadi kalau pasang ring jantung, setahu saya akan dimasukkan alat di pembuluh darah, ya, di pembuluh darah. Lalu nanti alat itu nanti bisa naik ke jantung, ya, menyusuri pembuluh darah, lalu melihat kondisi jantung seperti itu ya. Nah, untuk kondisi seperti itu yang saat nyeri adalah pada saat mencari pembuluh darahnya itu ya. Dan itu akan
di insisi kecil ya, lalu dimasukkan alat sehingga cukup bius lokal memang sepertinya ya, tidak perlu sampai bius total. Kalau bius total nanti malah terlalu berlebihan, seperti itu. Dan keuntungannya juga bisa melihat, kalau misalkan bisa melihat ya, kalau mungkin melihat ininya apa? Melihat prosesnya dok. Ya, seperti itu. Kalau berani. Kalau berani. Tapi memang biusnya bius lokal, seperti itu. Iya. Jadi tetap bisa ngerasain ya. Tetap merasakan operasinya, iya merasakan ya. Masih ya. Ada alat dimasuki, tetapi biasanya sih tidak sakit, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah ini akan bersambungan pertanyaan dengan Mbak Aulia Idris nih dok. Dia pernah melakukan DCA dan PCI. Selama prosesnya saya masih kesakitan. Kenapa ya dok? Mbaknya ini tidak menyampaikan hal itu kepada tim dokter karena saya pikir itu normal. Kenapa dok? Ketika DCA dan PCI itu merasakan nyeri. Ini biusnya bius ya? Tidak dibius dok ini Tidak dok. dibius, ya. Kenapa dok? Nah itu kan berkaitan sama pertanyaan yang tadi. Karena Sama memang sih, masih merasakan ya dok ya. Betul, karena memang tidak perlu pembiusan yang pembiusan. betul. Jadi memang proses kesakitannya ya mungkin masih dalam Masih hal yang masih batas normal aja, normal. wajar, tidak apa-apa sih, Gitu. tidak masalah. Betul. Iya dok. Jadinya memang Hampir sama sih sebetulnya. hampir sama. Iya dok. Iya. Kemudian dokter untuk pembiusan itu sendiri ada yang bilang nanti kalau dibius bisa bangun loh tengah-tengah. Bener nggak tuh dok? Bangun tengah-tengah. Itu sampai ada filmnya loh dok. Iya. Filmnya dulu film apa itu saya lupa. Ada filmnya dulu. Dibius tengah-tengah bangun. Bener nggak bisa terjadi seperti itu dok? Ya, terima kasih. Apakah bisa bangun pada saat pembiusan? Ya, kondisi ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Oleh karena kita sudah memonitor, jadi misalkan kita bangun ya, misalkan ya mudah-mudahan jangan sampai bangun ya. Kadang kalau kita mau bangun kita kan ada detak jantungnya naik, lalu mungkin ada gerak-gerak. Nah itu selalu kita monitor, kita melihat tekanan darah bagaimana. Ini kayaknya kok nggak dia apa-apain, kok naik sendiri. Kita pasti monitor ya. Obat biusnya ini durasinya berapa lama, seperti itu. Seperti itu. Oh iya. Jadi memang harus bisa. Jadi bisa terjadi nggak sih dok sebenarnya? Bisa atau nggak bisa dok? Dari literatur memang ada ya, memang ya? memang ada, betul, memang ada. Cuman persentasenya saya lupa, tapi memang ada hal seperti itu. Tapi tidak banyak sih. Tapi memang betul. kecil ya, iya, resikonya kecil sekali kecil. ya. Karena memang sudah dimonitoring dengan ketat. Betul. Oh iya dok. Oke. Jadi memang kalaupun bangun itu persentasenya sangat-sangat kecil karena nggak menutup kemungkinan, tetap namanya proses ya. Iya. Proses kita menjalani, kita melakukan suatu treatment ada. Tapi tetap tenang, jangan takut. Jangan takut. Ada yang jagain. Iya. Karena kalaupun takut, kan nggak bisa apa-apa. Cuma bisa diem aja. Kadang tuh gini dok, kadang pasien itu sudah dibius gitu ya, tahu-tahu pas bangun gitu, kaki gitu ya. Oh, loh, saya sudah rampung dok. Sudah rampung. Nah, banyak yang seperti itu biasanya. Iya, pertanyaan wajib itu dok kalau saya bilang. Ini pertanyaan wajib ini. Betul, banyak yang seperti itu. Loh, sudah selesai toh? Kalau enggak, loh, sudah operasi toh? Kadang seperti itu. Karena memang ada lupanya ya dok ya. Iya. Pasien ketika dibius Bikin dia lupa. akan lupa untuk kondisinya saat itu. Oke, dokter. Kemudian selanjutnya nih dok, ini banyak pertanyaan pembiusan. Saya mengira pembiusan ini jadi banyak yang nggak tanya, ternyata pertanyaannya banyak juga. Iya dok. Dari Bu Rena di Facebook, halo Bu Rena Tasya, pagi dokter. Dok, ketika melahirkan, nah ini operasi yang paling banyak pertanyaannya, operasi untuk melahirkan dok. Ketika melahirkan anak pertama secara normal, saya kesakitan sekali. Ketika dijahit padahal sudah diberi obat bius katanya. Rasa sakitnya lebih dari kontraksi saya. Setelah itu bibir saya bengkak sekali selama beberapa hari, kata dokter alergi obat bius. Bagaimana antisipasi untuk tahu alergi dan tidak, supaya tidak terulang lagi di kemudian hari? Oh, ini tidak dibius secara total dok, tapi biusnya lahir normal dok, lahir normal.
melahirkan secara normal. Saya kesakitan sekali kita dijahit padahal sudah diperbuat bius katanya. Oh, bius lokal nih. Iya, bius lokal nih dok, oke, nih bahas bius lokal. Iya, oke, nggih. Terima kasih Bu Rena Tasya atas pertanyaannya. Ya, kalau lahir normal memang ini ya sepenuhnya sama dokter Opjin ya. Iya. Oke. Dengan di bius lokal biasanya, di bius lokal di sekitar di jalan lahir ya, sekitar jalan lahir ya. Lalu rasa sakitnya lebih dari saat saya kontraksi. Ya. Memang pada melahirkan memang sakit, memang sakit. Iya, karena sakitnya mungkin lebih ya dibandingkan. Dan pada saat dijahit, dijahit ini di daerah Non Sewu, di daerah jalan lahir itu memang sarafnya memang banyak di situ, ya sarafnya memang saraf yang banyak di situ. Jadi apa namanya dikonsultasikan pada saat dok masih sakit seperti itu ya. Mungkin karena kan ibu masih ini ya dalam keadaan masih sadar, ibu masih bisa komunikasi sama dokter yang menangani seperti itu. Lalu setelah itu bibir saya bengkak besar sekali. Nah ini bisa oleh karena obat yang masuk ya, obat lewat injeksi biasanya ya, bukan obat yang disuntikkan di sekitar jalan lahir, tapi biasanya obat yang dimasukkan secara injeksi ya. Kemungkinan ini mungkin obat-obat penghilang rasa nyeri sepertinya ya. Iya. Ya. Macamnya ya kita nggak ngerti, bisa bisa yang golongan GIN atau golongan yang apa itu NSAID ya. Iya, macam-macam soalnya. Betul. Obatnya yang digunakan. Oke dok, ini operasi ini. Lalu mungkin ada pertanyaan bagaimana antisipasi itu? Nah, antisipasinya untuk alergi, tahu nggak dok nih alerginya? Ya. Gimana untuk supaya nggak kejadian lagi di kemudian hari? Tentu saja ini harus dikomunikasikan lagi kepada dokter yang menangani kemudian hari ya. Dok, dulu saya dimasukkan obat ini bengkak seperti itu. Itu bibir bengkak itu salah satu reaksi alergi ya. Salah satu ya. Selain yang lain misalnya kemerahan ataupun gatal-gatal, tapi bibir bengkak itu juga merupakan salah satu reaksi alergi. Jadi sebaiknya tidak menggunakan obat itu lagi seperti itu. Karena reaksi alergi itu sebenarnya bisa dideteksi nggak dok? Misalkan saya belum pernah nih kena alergi, kemudian bisa nggak mendeteksi saya alergi apa? Dengan begini banyaknya obat. Seperti itu kadang kita memberikan alergi tes ya mungkin ya. Tapi tidak semua obat kita alergi tes, oleh karena kalau kita semua berikan alergi tes ya ini juga ya. Iya, bisa suntiknya. Bisa sebadan. Sebadan banyak sekali. Bukan alergi, tapi tato jadinya. Iya. Iya, oke dok. Nah dokter, kita lanjut ke Herianto Arbi. Dok, saya saat sudah 30 tahun mengidap sinus, sudah diarahkan untuk operasi, tapi karena saya takut karena harus bis total. Yang saya takutkan katanya saat proses kembali sadar bisa meracau. Bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana ya dok? Terima kasih. Saya takut meracau yang tidak-tidak. Wah ini Mas Arbi, semoga meracau yang tidak-tidak. Saya takut meracau yang tidak-tidak. Iya, terima kasih Pak Herianto Arbi. Iya. Sudah 30 tahun, saya saat sudah 30 tahun mengidap sinus. Berapa lama nih ya? Mungkin udah lama ya. Mungkin udah disuruh operasi, tapi masih takut dok. Masih takut karena harus dibius total. Iya. Karena takut meracau. Bukan takut dibius dok, takut meracau setelah dibius. Yang ditakutkan biusnya atau meracaunya ini. Ya, terima kasih. Jadi kalau memang untuk operasi sinus, mau tidak mau ya kita harus melakukan bius total ya, mau tidak mau. Iya. Kalau bius lokal nggak mungkin, akan sangat-sangat sakit itu nanti. Jadi pasti bius total. Nah, saat proses kembali sadar bisa meracau. Semua pasien bisa meracau, semua pasien ya.
ada obat bius yang bisa menyebabkan meracau, ada obat bius yang tidak menyebabkan meracau, ada obat bius yang bisa menyebabkan mimpi indah, tapi itu tidak sama ya untuk setiap pasien ya, tidak sama, belum tentu juga terjadi. Oh, ya. kalau satu pasien dikasih obat itu selalu meracau, enggak juga? Enggak juga, Oh, belum jadi tentu, kadang-kadang... jadi jangan takut. Oh iya. Jangan takut nanti meracau, enggak juga. Jadi belum tentu. Dan kalau meracau di ruang recovery ya, biasanya di ruang mulai sadar meracau, kita sih sudah enggak masalah karena memang ya itu wajar, bukan suatu hal yang perlu ditakutkan. Iya, enggak ditakutkan. Seperti itu. Kalau beliau saya takut meracau tidak sih enggak, belum tentu kok. Belum tentu. Jadi belum tentu ya Mas Herbianto Arbi ini meracau yang tidak ya. Enggak. Biasanya sih mana gitu aja. Tidak sampai meracau. Jarang yang meracau. Iya. Jarang. Jadi kalau memang nggak meracau, karena setiap obat pasti ada resikonya ya, salah satunya meracau ini, tapi nggak semua juga nggak meracau semua, ya dok ya. Nggak semua. Iya. Nggak Nah ini semua. Kadang jadinya... ada yang mimpi buruk gitu, tapi nggak semuanya. Lah, mimpi buruk juga dok? Ada juga, tapi nggak semua. Jadi bisa milih nggak dok? Saya mau obat bius yang mimpi indah. Loh iya kan, kalau suruh milih loh, masa milihnya mimpi buruk kan nggak mau tuh. Iya, kita pasti. Dok, saya mau dibius tapi harus mimpi indah loh dok. Gitu harus. Siap. Kita nanti buat bius yang bisa mimpi indah. Ya itu, jadi pasien harus tahu, harus pilih dok request saya nggak takut tapi saya harus mimpi indah gitu. Ya. Ya, untuk nih Mbak Wina Asri di Facebook. Bagi dokter saya sering dilakukan tindakan kolonoskopi dan endoskopi dengan bius total. Waktu tindakan kolonoskopi terakhir, kondisi saya ngedrop dok. Habis tindakan di ruang pemulihan hampir 1 jam karena saya rawat jalan. Karena irama jantungnya melemah, saturasi agak turun, kemudian sakit kepala dan muntah-muntah. Wah ini agak banyak ini ya keluhannya ya setelah dilakukan pembiusan ya. Setelah keluar masih mual, muntah dan sakit kepala sampai seharian. Saya kondisi demikian. Itu kenapa ya dok? Apa efek obat bius? Saya penyintas autoimun. Terima kasih. Oke. Iya. Sudah berapa kali diskusi? Beberapa kali ya? Beberapa kali katanya dok. Saya sering, bukan beberapa, sering. Oke. Jadi mungkin beberapa kali melakukan, jadi agak sedikit hafal dok. Yes, ya. Terima kasih Bu Wina Asri untuk pertanyaannya. Kolonoskopi dan endoskopi berarti mungkin ada permasalahan di saluran cerna ya Ibu ya. Ada saluran cerna. Saluran cerna ini dan sudah beberapa kali diperiksa. Kalau anggapan saya mungkin Ibu Wina ini kondisi yang agak kronik ya, mungkin ya, sehingga harus sering dilakukan dilihat di teropong di daerah situ ya. Nah, dengan kondisi yang kronik ini saya kurang paham bagaimana kondisi sistemik Ibu ya, maksudnya dengan autoimun dan autoimunnya juga yang mana saya juga nggak ngerti autoimunnya yang mana. Lalu yang kedua, kondisi yang sudah berulang ini dalam kurun waktu berapa lama, berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun, oleh karena ini sering ya. Jadi apakah memang mungkin seperti itu sehingga irama jantung melemah dan saturasinya agak turun kayaknya tadi. Saturasi agak turun dok. Saturasi agak turun, kemudian ya mungkin ada sesuatu kondisi seperti mungkin kelainan elektrolit ya. Iya, jadi di laboratorium itu mungkin ada hasil sebelum operasi kan dilakukan pemeriksaan hasil laboratorium ya. Nah itu kita lihat mungkin ada natriumnya yang kurang atau kaliumnya mungkin kurang atau mungkin ada kondisi pada saat itu mungkin kondisi juga kekurangan cairan. Iya. Itu juga bisa menyebabkan
Saya tidak bisa menjawab persis ya, karena saya tidak tahu kondisi ibu, tapi itu hal-hal yang bisa menyebabkan seperti itu. Seperti itu. Dan mungkin kalau menjalani lagi harus dikomunikasikan lagi ya, dok, Betul. dikasih tahu ke dokternya ya. Iya, bahwa saya pernah mengalami yang demikian ini. Iya, betul sekali. Iya. Karena informasinya penting sekali ya, dok, untuk Betul. dokter ya. Iya, Untuk ini. betul sekali. Oke. Ya, dok, kita menuju 5 menit terakhir. Oke. Ini kita sebelum closing statement. Iya. Jadi 5 menit sebelum penutupan ini, dok, kita di fase-fase akhir. Nah, jangan lupa Sobat Muardi sekalian, kalau masih mau melihat hasil diskusi saya dan Dr. Ardana hari ini, bisa lihat live streaming hari ini, bisa lihat kembali di Facebook, YouTube, di official Rumah Sakit Dr. Muardi Solo. Ya, jangan lupa selalu saya ingetin untuk like, follow, dan subscribe semua akun media sosial dari Rumah Sakit Dr. Muardi. Dokter, untuk closingnya nih, dok, untuk kesimpulannya, gimana cara kita sebagai seorang pasien untuk akan menjalani operasi? Persiapannya apa? Itu yang paling penting. Persiapannya harus ngapain? Dan Ya. apa yang harus kita pikirkan? Tetap sama, tetap tenang untuk menjalani pembiusan dan operasi. Tetap tenang, komunikasikan segala kondisi yang ada ke dokter. Sudah cukup. Jadi tetap tenang, tetap dikomunikasikan. Ya. Nanti Kemudian- selama operasi ada yang jaga, sudah. Nah, tenangnya jangan khawatir, Anda dalam penjagaan kami. Betul. Dalam penjagaan semua tim dari operasi, tim anestesi akan selalu ada di samping Anda. Ya. Walaupun Anda tidak sadar. Betul. Ya, jadi tetap tenang ya, dok ya. Intinya tetap tenang menghadapi pembiusan, komunikasikan apapun yang ada panjenengan semua keluhkan. Iya. Terutama sakit-sakit apa? Terutama ini ya, dok ya. Jangan lupa pernah dibius apa sebelumnya. Oh, iya. Harus diinformasikan juga. Semua Saya dikomunikasikan. pernah operasi ini, dok. Tapi kemarin dioperasikan ini harus Betul, dikomunikasikan. iya, betul, Iya. betul. Oke, jadi itu dari kami ya, Dokter Ardana, terima kasih banyak waktu, ilmunya, sharingnya, berbagi pengalamannya, pencerahannya kepada kita semua dan Sobat Muardi semua yang ada di jagat maya Indonesia ini. Ya, semoga memberi pencerahan apa yang bisa Anda hadapi ketika akan menjalani pembiusan itu sendiri. Ya, pesan saya adalah ketika Anda akan menjalani pembiusan, menjalani operasi, tetap tenang, komunikasikan selalu apa yang Anda keluhkan, komunikasikan selalu kepada tim dokter apa yang Anda rasakan. Kemudian jangan lupa informasikan secara tepat dan akurat informasi-informasi apa aja yang pernah Anda alami sebelumnya, karena informasi dari Anda adalah sesuatu hal yang penting buat kami. Stay tune selalu, Muardi Wae setiap hari Selasa jam 9.30 selama 1 jam. Jangan lupa 5M, selalu 5M, saya pesannya prokes 5M, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Bersama saya Dr. Bara dan Dr. Ardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.